Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Azizi dengan NIM 202210111031031100. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya tentang hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Perubahan hukum pidana di Indonesia mencapai titik yang sangat penting dan bersejarah dengan diundang-undangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pengesahan KUHP nasional ini menandai berakhirnya keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peninggalan Kolonial yang selama puluhan tahun menjadi dasar pengaturan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran KUHP nasional tidak dapat dipahami sekadar sebagai pembaruan redaksional, penyesuaian istilah, atau perubahan teknis norma hukum belaka, melainkan sebagai wujud nyata dari upaya negara untuk membangun sistem hukum pidana yang berakar pada nilai, kebutuhan, dan jati diri bangsa Indonesia. KUHP nasional mencerminkan perubahan paradigma yang mendasar dalam cara negara memandang kejahatan dan penanggulangannya. Jika sebelumnya kejahatan lebih banyak dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara yang harus dibalas dengan hukuman, maka dalam KUHP nasional kejahatan dipandang sebagai peristiwa sosial yang menimbulkan dampak luas, tidak hanya bagi ketertiban umum, tetapi juga bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini membawa konsekuensi bahwa hukum pidana tidak lagi berfokus semata-mata pada penghukuman, melainkan juga pada upaya pencegahan, pemulihan, dan perbaikan. Perubahan paradigma tersebut juga terlihat dalam cara negara memandang pelaku tindak pidana. Pelaku tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai objek pembalasan atau musuh masyarakat, melainkan sebagai manusia yang pernah melakukan kesalahan, namun tetap memiliki martabat dan potensi untuk berubah. Negara tetap berhak menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi pelaksanaan pidana harus diarahkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga untuk mendorong perubahan perilaku pelaku ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, KUHP nasional juga memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap korban tindak pidana. Korban tidak lagi diposisikan sekedar sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, tetapi sebagai pihak yang mengalami penderitaan nyata akibat kejahatan. Hal ini tercermin dalam orientasi pemidanaan yang mulai menekankan pemulihan keseimbangan sosial dan penyelesaian konflik, sehingga kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dapat ditempatkan secara seimbang. Dengan demikian, kehadiran KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia telah bergeser secara signifikan. Pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai tujuan akhir dari penegakan hukum, melainkan sebagai bagian dari proses yang lebih luas untuk mewujudkan keadilan, ketertiban sosial,
dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Paradigma baru inilah yang menjadi landasan utama dalam memahami keseluruhan bangunan hukum pidana nasional, termasuk hubungan erat antara tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan. Salah satu perubahan paling fundamental dan strategis dalam KUHP nasional terletak pada perumusan tujuan pemidanaan yang secara sadar dan tegas meninggalkan orientasi tunggal pada pembalasan retributif justice. Pendekatan lama yang menempatkan pidana semata-mata sebagai balasan atas kesalahan pelaku dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan kejahatan dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, KUHP nasional menggantikannya dengan pendekatan yang multidimensional dan integratif, yakni pendekatan yang memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan sekaligus, baik yang bersifat individual, sosial, maupun kemanusiaan. Dalam kerangka tersebut, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional dirumuskan secara komprehensif dan mencakup beberapa aspek utama. Pertama, mencegah terjadinya tindak pidana, baik melalui pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Pencegahan umum diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap norma pidana. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan untuk mencegah pelaku yang sama mengulangi perbuatannya melalui pembinaan dan pengawasan yang tepat. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bereaksi terhadap kejahatan yang telah terjadi, tetapi juga berorientasi ke masa depan. Yang kedua, pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana, yaitu mempersiapkan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, bertanggung jawab, dan produktif. Tujuan ini menunjukkan bahwa negara tidak berhenti pada pemberian hukuman, melainkan memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengarahkan terpidana agar mampu berintegrasi kembali ke dalam kehidupan sosial setelah menjalani pidana. Pemasyarakatan menjadi sarana utama untuk mengubah sikap, pola pikir, dan perilaku pelaku agar selaras dengan nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga, KUHP nasional menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Setiap kejahatan pada hakikatnya menimbulkan konflik, baik antara pelaku dan korban, maupun antara pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan diarahkan untuk meredakan dan memulihkan konflik tersebut, sehingga tercapai kembali keseimbangan sosial. Pendekatan ini membuka ruang bagi mekanisme yang lebih dialogis dan restoratif, tanpa mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana. Lalu yang keempat,
tujuan pemidanaan yang mencakup upaya menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab pada diri pelaku. Pemidanaan diharapkan mampu mendorong pelaku untuk menyadari kesalahan yang telah diperbuat, memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, serta secara sukarela bertanggung jawab atas akibat dari tindak pidana tersebut. Rasa penyesalan yang tumbuh dari kesadaran internal pelaku dipandang lebih efektif dalam mencegah pengulangan kejahatan dibandingkan sekedar hukuman yang bersifat memaksa. Lalu yang kelima itu tidak kalah penting. KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Prinsip ini menempatkan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia sebagai landasan etik dalam pelaksanaan pidana. Meskipun negara berwenang menjatuhkan pidana, kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional, manusiawi, dan beradab, sehingga pidana tidak berubah menjadi sarana penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Keseluruhan rumusan tujuan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dalam KUHP nasional dipahami sebagai proses sosial yang berkelanjutan, bukan sekedar peristiwa hukum yang berhenti pada putusan pengadilan. Kejahatan tidak lagi dipandang hanya sebagai pelanggaran norma hukum semata, melainkan sebagai peristiwa yang mengganggu keseimbangan sosial, menimbulkan penderitaan bagi korban, serta berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat apabila tidak ditangani secara menyeluruh. Dengan demikian, pemidanaan harus diarahkan tidak hanya pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial dan pencegahan kejahatan di masa depan. Pemidanaan yang hanya menimbulkan penderitaan tanpa pembinaan dan tanpa perspektif kemanusiaan justru beresiko melahirkan persoalan baru, seperti meningkatnya angka residivisme, marginalisasi sosial terhadap mantan narapidana, serta kegagalan negara dalam mencapai tujuan yang keadilan yang substantif. Paradigma baru inilah yang menjadi landasan filosofis bagi keseluruhan sistem pemidanaan dan pelaksanaannya dalam KUHP nasional. Pandangan baru terhadap pelaku tindak pidana dalam KUHP nasional. Pelaku tindak pidana ini tidak lagi dipandang sebagai musuh masyarakat yang harus disingkirkan. Pelaku dipahami sebagai manusia yang pernah melakukan kesalahan, tetapi tetap memiliki martabat dan potensi untuk berubah. Pandangan ini sangat penting karena cara negara memandang pelaku akan menentukan cara negara memperlakukan pelaku dalam pelaksanaan pidana. Jika pelaku hanya dilihat sebagai objek hukuman, maka sistem pidana akan cenderung represif dan dehumanis. Sebaliknya, jika pelaku dipandang sebagai subjek yang dapat diperbaiki, maka sistem pidana akan lebih berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Negara tetap memiliki hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Namun,
pelaksanaan pidana harus dilakukan dengan cara yang selaras dengan prinsip negara hukum, hak asasi manusia, keadilan sosial, nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, pidana penjara bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan yang lebih luas. Konsep dan makna sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan pidana di Indonesia. Sistem ini berangkat dari gagasan bahwa narapidana bukan sekedar orang yang dihukum, melainkan warga negara yang sedang menjalani proses pembinaan. Secara konseptual, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana agar menyadari kesalahannya, lalu mengembangkan kepribadian dan keterampilan narapidana, lalu mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat, dan mencegah terulangnya tindak pidana. Sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan, bukan objek penderitaan. Oleh karena itu, pembinaan dalam sistem pemasyarakatan meliputi berbagai aspek, antara lain pembinaan kepribadian, pendidikan dan pelatihan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual, pembinaan sosial dan moral, pendampingan maju reintegrasi sosial, dan lain-lain. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yang menekankan perbaikan pelaku dan perlindungan martabat manusia. Hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu menurut KUHP nasional bersifat sangat erat dan tidak terpisahkan. Tujuan pemidanaan tidak akan tercapai jika pelaksanaan pidana tidak didukung oleh sistem pemasyarakatan yang efektif, manusiawi, dan berorientasi pada pembinaan. Jadi yang pertama itu memasyarakatkan terpidana. Tujuan memasyarakatkan terpidana merupakan inti dari sistem pemasyarakatan. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, narapidana diarahkan untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan, lalu memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, lalu menumbuhkan rasa tanggung jawab, lalu membangun sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma sosial. Kesadaran ini diharapkan tumbuh dari proses internal, bukan semata-mata karena paksaan atau ketakutan terhadap hukuman. Lalu yang kedua ada pencegahan tindak pidana. Sistem pemasyarakatan berperan dalam pencegahan kejahatan, baik pencegahan jangka pendek melalui efek penjeraan, lalu pencegahan jangka panjang melalui perubahan perilaku. Narapidana yang dibina dengan baik dan dibekali keterampilan memiliki peluang lebih besar untuk hidup mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas. Lalu selanjutnya ada perlindungan martabat manusia dalam sistem pemasyarakatan. KUHP nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Prinsip ini tercermin secara nyata dalam sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun kebebasan narapidana dibatasi oleh putusan pengadilan, hak-hak dasar mereka tetap harus dihormati, seperti hak atas perlakuan yang manusiawi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk beribadah, hak untuk diperlakukan secara adil.
Pembatasan yang dilakukan negara harus bersifat proporsional, sah, dan berorientasi pada pembinaan, bukan pada penderitaan semata. Jadi intinya dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan jembatan antara pemidanaan dan kehidupan sosial. Sistem ini menjadi ruang transisi yang memungkinkan pelaku untuk berubah, memperbaiki diri, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun sistem hukum pidana yang berkeadilan, beradab, dan berorientasi pada masa depan. Pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai akhir dari proses hukum, melainkan sebagai bagian dari proses sosial yang bertujuan membangun manusia dan menjaga ketertiban masyarakat. Sistem pemasyarakatan yang manusiawi adalah wujud nyata dari tujuan pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina, melindungi, dan memulihkan. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.